dan itu hanya bisa dilahirkan oleh pendidikan, hanya, nggak ada yang lain. Iya. Nggak ada yang lain, hanya dari pendidikan, nggak bisa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat Al-Wafi, alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa hadir untuk yang pertama kalinya di program Al-Wafi TV Podcast. Pada hari ini kita akan membahas tema yang menarik. Kita akan ngobrol santai dengan narasumber yang sudah hadir di hadapan kita insyaallah ta'ala, tentang menjadi pengasuh bagi anak soleh. Kita langsung sapa saja narasumber kita, Dr. Ridwan Haris. Kayak halo Ustaz. Alhamdulillah baik Ustaz. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Semangat terus ya. Insyaallah Ustaz, apalagi di hari libur. Alhamdulillah. Dr. Ridwan Haris ini sebagai konseptor pendidikan di Al-Wafi. Alhamdulillah saya sudah kenal. Walaupun Al-Ustadz ini baru ya, terhitung baru di Al-Wafi. Sejak kapan Ustadz? Setahun ya, lalu? tahun inilah. Alhamdulillah. Ini kesempatan besar tentunya untuk bisa bergabung. Alhamdulillah. Untuk tugas utama menjadi konseptor pendidikan di Al-Wafi itu apa Ustadz? Sebenarnya kita ingin menjadikan pendidikan itu kan dinamis ya, sesuatu yang terus berubah, terus mengalami berbagai hal yang terkadang dituntut untuk ada perubahan-perubahan. Maka perlu ada yang memikirkan, memberikan konsep-konsep agar pendidikan itu on the track gitu ya, sesuai dengan tujuan utamanya. Ya, tetap tentunya dengan kita menguatkan sisi-sisi yang sudah ada dalam dalam pesantren kayak Islam, akidah dan sebagainya, itu tidak mungkin berubah, tapi how to deliver, bagaimana untuk membuat pendidikan itu semakin menceriakan, membahagiakan, memberikan nilai-nilai yang produktif. Itu yang mesti harus ada terus ya. Ustaz, ini ada PhD di belakang Ustaz. Iya, PhD. Ini berarti sudah mengenyam pendidikan di luar nih Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat dari Allah nih, alhamdulillah. Ya, saya lulus dari Malaysia di National Islamic University Malaysia itu. Ya, jurusannya di pendidikan Islam. Jadi ya ini kesempatan untuk kita membuat sesuatu yang lebih menggema gitu dalam dunia pendidikan itu, agar sistem pendidikan itu terus menjadi lebih bagus, dan kita ke depan tentunya menginginkan Indonesia itu menjadi negara maju, negara yang berkembang cepat, dan perlu SDM yang sangat bagus di situ sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Masyarakat sekarang ini, dan itu hanya bisa dilahirkan oleh pendidikan, hanya, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, hanya dari pendidikan, nggak bisa yang lainnya. Gitu. Hal yang sedang digeluti saat ini di dunia pendidikan termasuk kepengasuhan atau? Iya, tentu. Ini program kepengasuhan ini program yang utama sebenarnya, karena pendidikan itu kan sebenarnya 3 filosofinya. Ada asah, asih, asuh. Sebenarnya gitu ya. Asah, asih, asuh. Bahasa Sunda? Bahasa Jawa kayaknya ya. Asah, asih, asuh. Jadi saling asah, saling asuh, dan saling kasih gitu ya. Jadi bagaimana pendidikan itu mengasah, karena anak-anak itu udah punya potensi. Anak-anak itu memiliki bakat minat yang sangat bagus, apalagi yang di Al-Wafi, alhamdulillah nih. Suatu yang luar biasa sebenarnya. Anak-anaknya sudah bagus-bagus, tinggal diasah. Pengasahan. Perlu pendampingan dan sebagainya agar lebih sharp gitu, lebih tajam, lebih kuat, lebih bagus. Terus kemudian ada diasuh, dibimbing dengan baik. Dibina supaya benar jalannya kan. Ya, apalagi alhamdulillah di sini kan ada sistem pengasuhan yang memang kita desain khusus agar santri, kemudian para pelajar itu bisa merasakan suatu perubahan, perbedaan, dan kenyamanan di pesantren. Punya bakat, punya potensi, tapi perlu diarahkan. Betul, itu banget. Jadi ada pengarahan, pengasuhan, dan ada terakhir itu pengasihan, diasih. Karena kan semua orang perlu kasih sayang, kan? Sesuatu bisa berjalan dengan arifka, atau kalau bahasa Arabnya rifqa. Rifqa itu kan kasih sayang.
lemah lembut dan sebagainya. Pendidikan itu saling asih di situ. Jadi filosofi itu sebenarnya dari filosofi ibu. Jadi ibu itu mengasuh anak-anaknya. Siapapun yang jadi di muka bumi ini ya, yang jadi apapun yang sukses itu lahir dari pengasuhan ibu. Nah, jadi itulah 3 filosofi yang sangat penting dalam pendidikan sebenarnya. Asah, asih, asuh. Luar biasa. Nah, berkaitan dengan tema kita saat ini Ustadz, tentang menjadi pengasuh bagi anak-anak soleh. Determinasi pengasuh itu sendiri Ustadz, saya condong pengasuh ini biasa, kata pengasuh ini diidentikan dengan orang tua mengasuh anaknya, atau ada panti asuhan. 2 tahun lalu saya daftar di sekolah ini Al-Wafi, mau jadi guru atau jadi musyrif. Pas masuk ke Al-Wafi, diterima di Al-Wafi, saya alhamdulillah jadi guru iya, jadi muhafiz iya, jadi musyrif iya, wali asrama. Multi talent. Itu tahun pertama Ustaz. Alhamdulillah. Dan tahun kedua hanya jadi wali asrama sama muhafiz saja. Nah, kata pengasuh ini baru saya dengar ya di pesantren ini. Nah, saya juga kaget awalnya, loh kok jadi pengasuh gitu, mau jadi baby sister saya nih. Nah, determinasi pengasuh itu sendiri atau makna pengasuh itu sendiri, apakah wali asrama seperti saya ini juga termasuk sebagai pengasuh atau seperti apa ini? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari secara bahasa ya, pengasuh, mengasuh itu membimbing, mengarahkan, ya kan? Mengarahkan. Jadi siapapun sebenarnya di sekolah adalah pengasuh. Termasuk guru, termasuk pimpinan, hatta mudir sekalipun itu pengasuh juga. Semua sivitas adalah sebagai pengasuh. Jadi membimbing lingkungan sekitar, bawahannya, mungkin koleganya dan sebagainya. Karena kita ingin menjadikan lingkungan pengasuhan ini menjadi sesuatu yang bermakna gitu ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya transferring knowledge tentunya ya kan, bukan hanya delivering materi saja, hanya untuk menyampaikan subjek A, B, C saja. Tidak hanya transfer of knowledge gitu ya. Bukan, tapi bagaimana to transform, untuk membentuk. Untuk membentuk itu harus ada bimbingan. Nah, makanya pengasuhan itu adalah pembentukan sebenarnya, pembentukan karakter, pembentukan pembinaan dan sebagainya. Di situ sebenarnya inti dari pendidikan. Makanya kita ambil kata yang lebih dalam adalah pengasuh atau pengasuhan, gitu. Yang memang mungkin identifikasi di apa namanya di masyarakat ada panti asuhan dan sebagainya. Sebenarnya itu sampai positif. Iya, masalah pakaian, makanan, di handle semuanya. Iya betul. Aduh, kok saya jadi pengasuh. Awalnya seperti itu, betul. Saya di Al-Wafi itu. Sebenarnya kan, tapi ada bagian-bagiannya mungkin ya, ada seperti itu. Sebenarnya kan kalau kita lihat panti asuhan dan sebagainya sebenarnya positif, cuma karena mungkin di Indonesia kondisinya seperti itu kadang-kadang jadi negatif, padahal enggak gitu, harusnya kan positif. Jadi mengasuh para yang tidak beruntung lah, katakan gitu. Nah, kita ingin merubah itu menjadi pengasuh profesional yang lebih advance, yang lebih tinggi sebenarnya tugasnya, terus kemudian tanggung jawabnya dan peranannya di dalam sekolah itu. Karena kita ingin berharap benar-benar guru itu memberikan inspirasi, memberikan insight positif bagi anak, dan anak itu benar-benar terbawa lingkungan, terbawa suasana gitu. Berarti cakupannya malah luas banget. Yang dikategorikan pengasuh itu sendiri atau ruang lingkupnya siapa saja? Nah, jadi saya katakan semuanya menjadi pengasuh, tetapi yang lebih inti adalah yang paling dekat dengan siswa. Tanggung jawab terbesar siapa? Yang paling besar tentunya kalau dilihat secara umum adalah orang tuanya. Orang tua tidak bisa hanya menyampaikan ke sekolah saja, tidak, tentu harus ada tanggung jawab yang lain tentunya ya, kita paham itulah ya. Nah, secara umum adalah orang tua, tapi tadi ada fungsi-fungsi peranan masing-masing. Nah, sekolah apa peranannya? Orang tua bagaimana peranannya? Keluarga, masyarakat ada peranannya masing-masing. Semuanya harusnya jadi pengasuh sebenarnya.
Nah, kita bahas itu, Ustaz. Tugas utama pengasuh itu sendiri kan? Ya. Termasuk yang di rumah ataupun kita yang di pesantren seperti itu. Jadi kalau kita ingin berbicara agak sedikit teoritis ya, sebenarnya teoritis, walaupun kita ingin jangan terlalu teoritis banget gitu ya. Ada di dalam psikologi itu ada ZVD, Zone Proxima Development, ya, yang dimaksudkan adalah batas maksimal development seorang anak atau seorang pribadi individu. Dia akan lebih cepat berkembang lebih cepat ketika ada namanya, kalau dalam psikologi ada scaffolding. Scaffolding itu bimbingan dari orang dewasa, orang yang lebih mampu, ya, yang lebih mengerti. Jadi dalam teori ini anak-anak yang dibimbing langsung oleh orang tua, pembimbing, pengasuh, guru yang memang punya kapasitas lebih dan terus in touch gitu ya secara mendalam, itu akan lebih cepat berkembangnya, cepat sekali berkembangnya dibanding hanya in touch-nya nggak begitu banyak. Jadi hanya mungkin sekali gitu. Tapi kalau terus dengan sistem yang lebih baik gitu kan, itu akan lebih cepat sekali perkembangan anak. Nah, disitulah pentingnya pengasuhan. Jadi kalau kita lihat ditarik ya bagaimana kepengasuhan di zaman Rasulullah SAW, walaupun tidak disebutkan pengasuh ya, tapi bagaimana Rasulullah SAW membimbing para sahabat, itu kan in touch-nya itu luar biasa. Rasulullah SAW selalu ketika habis sholat beliau tahu siapa yang datang, nggak datang saya tahu. Ketika sholat si jamaah itu Rasulullah tahu mana yang nggak datang, si Fulan, karena sering bertemu dan tahu gitu loh. Sehingga beliau sakit, sehingga Rasulullah kemudian datang untuk menengok orang sakit tersebut. Itu kan in touch yang luar biasa. Nah, disitulah pendidikan akan ada. Jadi apapun yang terjadi di dalam kondisi anak, guru ada di situ. Yang merawatnya orang yang tepat. Ya kan? Yang membimbingnya orang yang pas, yang merawat, membimbing dan mengarahkannya orang yang sesuai, maka dia akan cepat berkembang. Nah, disitulah peranan, fungsi dan kewajiban para pengasuh, yaitu untuk membuat anak lebih cepat berkembang. Ya. Nah, sekarang kebetulan qadarullah taala santri-santri kita sedang berada di rumah. Ya, nah, kita ingin berbagi dengan para wali santri atau siswa tentang kepengasuhan ini, bagaimana caranya atau peran mereka sebagai pengasuh utama tentunya ya, Ustaz, dalam mengawasi, membimbing anak-anak mereka sehingga kebiasaan positif di pesantren itu bisa dipertahankan seperti itu. Nah, ini pertanyaan penting sebenarnya. Ini penting pembicaraan sekali. Kita. Pembicaraan yang pas, dan memang kita ingin menyatukan peranan dan kondisi-kondisi yang ada itu di pesantren itu sampai di rumah. Nah, yang paling utama adalah tentu ketika di keluarga adanya pengawasan dalam bentuk yang lebih luas ya, tidak hanya spesifik jadi diawasi terus pakai CCTV, enggak. Jadi apa yang menjadi rule utama orang tua adalah mengawasi anak-anak, memberikan bimbingan kepada anak-anak. Di zaman sekarang anak-anak itu udah punya kedewasaan lebih, kadang-kadang gitu ya, punya keleluasaan lebih. Dia lebih banyak berinteraksi dengan gadgetnya, berinteraksi dengan dunia sosialnya, dunia luarnya dibandingkan di dalam internal sendiri, dalam keluarga. Maka ini yang harus diawasi, perlu dikontrol. Karena apa? Kenapa banyak masalah terjadi di rumah, di anak-anak dan sebagainya? Karena masalah gadget itu, karena masalah pengawasan yang kurang. Jadi anak-anak dibiarkan dengan handphonenya atau dengan gadgetnya yang mungkin akhirnya membuka situs-situs yang kurang bermanfaat. Karena kita tahu kalau kita ibaratkan pisau,
pisau itu dikasih ke yang pandai masak, dia bagus masakannya. Tapi kalau orang yang salah yang megang pisau itu jadi salah gunanya. Nah, sehingga yang paling penting, yang paling pas di orang tua sekarang adalah bagaimana pengawasan itu berlanjut. Ya, walaupun mungkin pasti akan berbeda antara rumah dengan pesantren. Caranya pun berbeda antara seorang pengasuh dengan orang tua di rumah. Mungkin berbeda, tapi intinya adalah bagaimana pengawasan dan controlling. Pengawasan dan kontrol itu lebih penting, lebih utama diperhatikan. Tentunya tidak kayak semacam robot ya, artinya selalu dilarang inilah, diserang itu, tapi lebih banyak pendekatan individu. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan untuk, misalkan contoh, kita nonton untuk podcast ini misalkan, atau program yang lain yang bermanfaat. Untuk apa? Untuk membuka wawasan. Boleh saja, tidak ada masalah. Membuka pembelajaran, ini kan lebih cepat, gitu ya. Sekarang konten-konten banyak. Nah, yang bermasalah itu adalah ketika kecenderungan hatinya atau minatnya terlalu berlebihan, akhirnya tidak bisa dikontrol. Akhirnya masuk ke mana dunia-dunia yang lain, yang akhirnya membawa kepada addicted, kepada hal yang tidak baik. Ini masalahnya begini, Ustadz. Anak kalau di pesantren itu bisa lebih disiplin karena memang di sekolah itu ya banyak tim, ustadz-ustadznya banyak, wali asrama juga banyak, pengasuhnya banyak gitu kan. Kemudian diikat dengan aturan. Tapi kan kalau di rumah itu susah, Ustadz. Orang tua pada kerja begitu kan, pada sibuk di luar, sehingga pengawasan itu tidak bisa dilakukan secara intensif. Justru disitulah ada solusinya seperti apa untuk orang tua di rumah? Jadi disitulah seninya sebenarnya. Menurut saya di situ seninya. Apakah harus mengorbankan pekerjaan? Enggak juga ya. Mungkin ada solusi. Jadi solusinya adalah kita membuat kesepakatan dengan anak-anak. Ada aturan berarti. Ada aturan, harus. Rules itu harus ada dimanapun kita berada. Tetap harus ada aturan. Harus ada, di kantor ada, di rumah ada, di sekolah ada. Cuma jenisnya berbeda. Cuma sifatnya berbeda. Kalau kantor, sekolah itu kan lebih mengikat. Tapi kalau di sekolah, di rumah mengikat, tapi tidak terlalu tight gitu ya, tidak terlalu. Jadi aturannya bisa didiskusikan dan disepakati dari dua belah pihak, antara anak dan orang tua. Jadi yang paling penting di dalam pendidikan di keluarga adanya trust. Kepercayaan kepada anak. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita jangan sampai membawa imajinasi orang tua terlalu berlebihan kepada anak. Sehingga anak udah ketakutan, ini nggak boleh ini. Mereka juga pasti tahu bahwa ini nggak boleh. Cuma tinggal diarahkan, jangan sampai kemudian dia terjerumus ke situ. Jadi kasih kepercayaan. Ketika misalkan melanggar, kita melanggar, apa konsekuensinya? Kalau Anda melanggar aturan itu, kamu melanggar aturan itu, apa konsekuensinya? Tulis bersama, kesepakatan bersama. Kan lebih leluasa. Jadi orang tua tetap bisa bekerja nyaman, anak-anak juga punya tanggung jawab sendiri tentang kehidupannya dan tanggung jawab kepada perilakunya. Sebab memang perlu ada pembiasaan, tapi intinya adalah bagaimana kita membuat aturan itu disepakati bersama, sehingga apa yang dilakukan di pesantren juga dilaksanakan di rumah. Dan harusnya seperti itu. Harusnya jangan sampai ada kontradiksi antara pesantren dengan rumah, itu akan repot nantinya terjadi. Gitu. Sesibuk apapun itu dia. Mesti ada family time, ada family waktu time bersama dengan keluarga. Karena pada saat ngumpul itu biasanya orang tua, pengalaman saya dulu, bisa menyisipkan motivasi yang sebetulnya ini sangat berpengaruh pada kesuksesan anak di masa depan. Saya aja sampai sekarang teringat orang tua itu, termasuk nenek saya, bapak saya, membisikkan, kalau bahasa Sunda trusken perjuangan atau ikuti kakekmu. Kebetulan kakek dulu di rumah atau di kampung menjadi guru ngaji. Cuman satu desa, bahkan di luar desa pun ngaji ke sana.
ingin ada yang meneruskan. Betul, di situ tuh. Kalau orang tua katanya jadi orang bermanfaat. Sampai saya hafal kata-kata itu sampai sekarang. Kalau kakak saya seperti membisikkan lanjutkan sekolah. Alhamdulillah sampai sekarang masih melanjutkan sekolah. Nah, ternyata motivasi itu sangat penting pada kemajuan anak, kesuksesan masa depan. Ya, jadi mungkin itu bisa disampaikan pada saat ngumpul-ngumpul keluarga itu. Salah satu yang menjadi satu kebiasaan di kita adalah misalkan sebelum tidur, sebelum mau makan, kita bisikan kata-kata motivasi pada anak-anak. Dan itu sangat berpengaruh. Bapak sayang pada antum dan bapak inginnya gini, ibu inginnya gini. Jadi sampaikan dengan penuh keseriusan dan kedalaman perasaan. Insya Allah akan nyampe kepada anak-anak itu. Dibandingkan tadi ada aturan-aturan yang akhirnya mereka akan langgar juga, gitu ya. Mendingan kita berikan motivasi agar anak itu senantiasa bisa berkembang lebih cepat dan mandiri, gitu. Terakhir ini. Kita sebagai pengasuh atau mungkin sebagai orang tua menginginkan anak itu soleh, menginginkan anak itu hebat. Nah, pertanyaannya tuh sudah sesoleh apa kita, sudah sehebat apa kita? Nah, mungkin apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang ingin anaknya itu soleh dan hebat di kemudian hari, seperti itu. Perlu kita cermati bersama. Yang paling penting adalah itu kan kesolehan, kesuksesan itu kan proses, bukan titik berhenti. Jadi seorang soleh atau kemudian bertakwa dan sebagainya, sukses dan sebagainya, tidak katakan kemudian berhenti di situ, enggak, dan tidak ada proses itu berhenti. Jadi ketika kita ingin mengatakan bahwa anak kita menjadi orang soleh, tentu orang tuanya juga harus soleh, lingkungan juga harus soleh, tentunya. Dan itu proses semuanya. Orang tua menjadi soleh proses, anak tuh jadi soleh juga proses. Hatta lingkungan sekitar pun menjadi soleh adalah prosesnya. Ada proses, ada tahapannya masing-masing. Cuma berbeda saja, dimensinya. Ketika orang tua soleh seperti apa? Orang tua yang membimbing anaknya, mencari nafkah yang baik, ibadah dengan baik dan sebagainya. Anak yang soleh gimana? Anak yang selalu belajar dengan baik, motivasinya tinggi dan sebagainya. Jadi itu proses dan itu harus disepakati bersama sebenarnya. Jadi kita sampaikan, bapak itu ingin kamu jadi orang soleh. Bapak juga pengen jadi orang soleh. Kita bareng-bareng gitu. Ternyata belum soleh juga sama-sama ya. Karena kita nggak tahu kesolehan itu sampai di mana. Kita nggak ngerti. Ngajak bareng-bareng. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi bahwa saya yang soleh, itu enggak. Keteladanan tapi betul. Betul, itu paling penting. Jadi ketika ada kesepakatan bersama, kita bersama-sama kepada istri kita, kepada suami kita, kepada keluarga kita sampaikan kita ingin menjadi orang soleh sama-sama. Dan itu perlu ada keteladanan, ada konsistensi, gitu kan, ada kontinuitas terus menerus. Kan ahabul a'mal indallah adwamuha in qal. Apa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus walaupun hanya sedikit saja. Kita ingin jadi orang soleh, apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Sama-sama bersama walaupun hanya sedikit saja, satu saja yang bisa kita lakukan. Berarti pendidikan itu berproses dari anak, betul, sejak kecil ya. Kadang-kadang kan ada wali siswa yang mengandalkan pesantren, nanti solehnya di pesantren saja. Jadi keluarganya enggak ya, bebas saja kita. Jadi harus berproses dari proses dua-duanya. Dan orang tua sebagai pengasuh utama harus berperan pada saat itu. Betul. Betul. Jadi ketika anak-anak berproses menjadi soleh di ma'had, maka orang tua menjadi soleh juga di keluarganya. Ketika pulang anak itu nyambung, gitu. Insya Allah. Sebetulnya banyak sekali yang mau diobrolkan. Sangat menarik sekali pembahasan tentang menjadi pengasuh bagi anak-anak soleh kita. Namun insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan. Satu hal lagi Ustaz, yang paling penting adalah optimisme. Harus optimis. Jadi kita proses itu kan ongoing ya, satu yang terus berjalan.
dan kita harus ada optimisme. Jangan sampai kita menjustifikasi sesuatu yang belum masih proses itu kamu nggak berhasil ataupun nggak jadi. Jangan ada just proses seperti itu. nggak boleh. Harus ada optimisme dan terus berjalan menjadi lebih baik. Masya Allah, sangat menarik sekali. Al-Wafi, sahabat Al-Wafi TV, insya Allah kita akan lanjutkan podcast kita yang sangat menarik ini, ngobrol santai bersama Dr. Ridwan Haris sambil ngopi diminum dulu. Insya Allah kita akan bertemu lagi, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wafi Islamic Boarding School